Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir di kegiatan PKM hari ini. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang kami dari kelompok 3 mata kuliah Hadis Tarbawi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang, angkatan 2018. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, akan membahas tema yang berjudul penyakit pasti ada obatnya. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya ya. Baik, Ratna Fatmawati, silakan Ratna untuk pembahasan pertamanya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Ada hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammadu Yunus Musana. Hadatsana Abu Ahmad Rubairiyu. Hadatsana Umaru bin Sa'idi ibni Abi Kusani qala hadatsani Ata'u bin Abi Rabbahi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dia berkata menceritakan kepadaku Atta bin Abi Rabah dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 567-8. Selanjutnya ada riwayat hadis yang lain menyatakan yang berbunyi ikul ladai dawa'u fa'idha asiba dawa'u da'ibada bidzanillah, yang artinya dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, semua penyakit ada obatnya. Jika cocok penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izinnya, dengan izin Allah. Selanjutnya hadis lain berbunyi ma'ana ra'allahu da'ah illa anna lahu sifaan. Rasulullah bersabda, tidak Allah Ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Ta'ala menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarah hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna, di antaranya riwayat Ahmad dari Anas. Sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit Dia, menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Riwayat lain dari Usamah bin Syuraik. Berobatlah, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu tua atau pikun, dalam lafaz lain kecuali kematian. Terus, dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Darda yang telah dimarfukan, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah, dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguatan bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Dea. Ya, dilanjutkan.
Tentang pelajaran yang dipetik dari hadis. Berdasarkan penjelasan hadis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini, disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah. Namun, sebagai manusia, apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh diantaranya dengan berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun, apabila dalam kondisi darurat seperti penyakit dapat mengancam keselamatan jiwanya, maka ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan, namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Selanjutnya akan dibahas oleh Muri. Teman-teman dilanjut Siap. ya. Selanjutnya adalah penyakit tersebut belum ditemukan obatnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada yang mengetahui obatnya dan ada juga yang tidak mengetahuinya. Ini artinya memang ada penyakit yang tidak diketahui atau belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Riwayat hadis tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lam yanzil da'an illa wa anzal lahu shifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit, kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Ada orang yang mengetahui dan ada pula orang yang tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Ahmad Syafi'i. Dan ada riwayat hadis lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisi Ibni Mas'udin isyarah ila anna ba'da adwiyah la ya'lamuha kullu ahad. Terdapat isyarat dari hadis Ibnu Mas'ud bahwa sebagian obat dari penyakit tidak diketahui oleh seseorang pun. Dari kitab At-Tib. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Novan. Ya, terima kasih Muri. Yang kedua yaitu dalam hadis. Lanjut, next. Ya, kemudian yang kedua yaitu dalam hadis dikecualikan dengan kematian, yaitu penyakit yang muncul karena usia tua atau penyakit yang mengantarkan pada kematian. Kalau misalnya dalam istilah kedokteran disebut juga penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif yaitu penyakit yang disebabkan atau diperparah oleh ketuaan karena penurunan fungsi tubuh, misalnya seperti pengeroposan tulang, penyakit hipertensi, jantung, stroke, diabetes, dan lain-lainnya. Penyakit ini juga bisa jadi semakin parah di usia tua dan mengantarkan pada kematian. Pada riwayat hadis yang lain, semua ada obatnya dan dikecualikan dengan kematian. Dan kematian memang tidak ada obatnya. Inilah hubungannya antara penyakit tua dengan kematian, yaitu penyakit yang mengantarkan pada kematian. Dari Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, yang artinya pengecualian dengan kematian pada riwayat lainnya, hadis Usamah bin Syuraik adalah sudah jelas maksudnya, dikecualikan dengan kematian, yaitu penyakit yang Allah Ta'ala takdirkan baginya yang mengantarkan pada kematian. Fathul Bari halaman 57 Kitabut Tib. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita buka satu tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya akan memberikan kesimpulannya. Next. Kesimpulannya, penyakit pasti ada obatnya, bahwasannya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan
Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya dengan bertawakal dan ikhtiar adalah kunci utama dari kesembuhan suatu penyakit. Baik, demikian untuk kegiatan PKM hari ini. Kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah berkenan untuk hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu on cam dulu ya buat Oh, iya. didokumentasiin. Ya, silakan teman-teman on cam. Ayo dihitung ya. 1, 2, 3.